Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kalian selalu ingin air susu yang murni dan rohani. Berkat susu itu, kalian akan bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika benar-benar kalian telah mengecap kebaikan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Dialah batu yang hidup, yang dibuang oleh manusia, tetapi dihormati dan dipilih dari hadirat Allah. Biarlah kalian juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah karena Yesus Kristus. Kalianlah bangsa yang terpilih, kaum imam yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Maka kalian harus memaklumkan perbuatan agung Allah. Ia telah memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk ke dalam cahayanya yang menakjubkan. Kalian yang dahulu bukan umat Allah, kini telah menjadi umat-Nya. Kalian yang dahulu tidak dikasihani, kini telah memperoleh belas kasih. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kalian, supaya sebagai pendatang dan perantau, kalian menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Hiduplah secara baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kalian sebagai orang-orang jahat, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah menghadap Tuhan dengan sorak-sorai. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari Yeriko bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, Ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga,
Melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keyakinan bahwa Yesus dapat berbuat sesuatu menyebabkan Bartimeus berseru kepada Yesus. Meskipun banyak yang melarang dan menghalangi, tetapi iman dan kepercayaan Bartimeus tidak berkurang. Hal itulah yang membawa berkat. Ia mengalami kasih karunia Allah. Kebutaannya disembuhkan, dan karena imannya ia juga diselamatkan. Tindakan apa yang sudah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita beriman kepadanya? Marilah kita berdoa. Allah, Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu atas santapan tubuh dan darah Kristus Putramu. Semoga kami tekun membangun peradaban kasih yang sejahtera, sampai akhirnya kami memasuki dunia baru yang Kau janjikan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sakramen dan pelayan yang tidak layak. Apakah suatu sakramen menjadi tidak berdaya guna apabila diberikan oleh pelayan yang tidak layak? Tidak. Sakramen tetap berdaya guna karena kuasanya berasal dari tindakan sakramental itu sendiri. Ex opere operato. Yang dilakukan oleh Kristus melalui pelayannya. Seringkali muncul anggapan bahwa jika moral pelayan sakramen buruk, maka tindakan sakramentalnya menjadi tidak sah. Namun kita perlu menyadari bahwa sakramen pada hakikatnya adalah Kristus sendiri yang hadir dalam hidup kita. Keberdayagunaan suatu sakramen tidak bergantung pada kesalehan pribadi pelayan, melainkan pada kuasa Kristus yang bekerja melalui pelayan sebagai perantaranya di dunia.